Cuma saya ini ditinggali pusakanya Mbah Sarno. Nah, Mbah Sarno pusakanya ditinggalnya Mbah Tini mati, ditinggalnya anak Mbah Sampirjo. Yang satu Mbah Sampirjo, anaknya Mbah Martini. Nah, akhirnya Mbah Sampirjo itu menjadi guru saya. Dulu itu guru ilmu. Nah, akhirnya pusaka ini dipasrahkan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbah sinten? Mbah Sarnam. Mbah Sarnam. Niki alamatnya teng pundi, Mbah? Apa ya? Alamatnya ini di mana, Mbah? Di Desa Manting. Desa Manting. Ya. Kecamatan Jatirejo. Kabupaten Mojokerto. Nah, di sini ada 2 buah makam, Mbah. Dua makam ini, yang satu namanya Cangga Sarno, yang dua namanya Mbah Buyut Martini. Bisa diantarkan ke makam, Mbah? Ya. Nah, ini orang dari Mataram. Cangga Sarno itu orang kerajaan di Mataram. Di Mataram itu dulu itu perang. Namanya perang Hindu sama Islam. Nah, Cangga Sarno ini kesebut Mataram Islam. Jadi timbangannya kedenser ya, nak. Jadi lari, cari bertempat di mana-mana lah. Akhirnya Cangga Sarno duduk di sini, di hutan sini, hutan ada watunya ini, batunya, Watu Lumbung. Oh, gitu. Watu Lumbung itu. Ayo, bisa diantarkan ke Watu Lumbung, Mbah? Monggo, Mbah. Cangga Sarno ini tidak ada yang tahu, orang Manting kan tidak tahu, sama orang tidak tahu. Jadi ini dulu itu akhirnya anaknya Mbah Martini mencari orang tuanya, di mana tempatnya orang tua saya lah. Terus dulu ketemu di sini, hutan ini besar ya, mencari Cangga Sarno ini, akhirnya ketemu makam di sini. Nah, di sini ada Watu Lumbung. Jadi mulai itu dia namakan kali Mbah Martini Watu Lumbung. Nah, Watu Lumbung ini akhirnya ini hutan dibabat sama Mbah Sarno. Sebelumnya babat, dulu mencari di sana. Di sini kalau nyemedi ke hutanan itu di sana itu ada bersinar, jajar 2. Nah, akhirnya siang ini dicari sama Mbah Sarno, Martini. Di sana ada makam 2. Yang satu namanya Mbah Wadat, yang 2 nama Syekh Marzuki. Oh, nah, jadi akhirnya hutan ini dibabat, alas ini dibabat sama Martini untuk desa. Ya. Selesai ini babat ini terus dibuat desanya dinamanya Desa Manting. Nah, apa kok dinamanya Desa Manting? Dulu itu kan Mbah Tini itu mencari orangnya tua, orang tuanya itu di sana-sana ada ketemu. Akhirnya Manta Manting, kalau kasarannya Manta Manting ya di sini ini sama di babat alas ini dibabat sama Mbah Tini menjadi desa ya, dinamakan Desa Manting. Oke, itu. Apa kok dinamakan Desa Manting? Karena Mbah Tini itu mencari orang tuanya itu Manta Manting di sana-sana tempat saya ketemu. Akhirnya makam 2 itu disebutkan Mbah Sinari Syekh Marzuki, yang satu Mbah Wadat. Lah apa di mana itu kan Mbah Sinari itu dari Arab Yaman. Dulu itu Nujumna Raja Majapahit yang ke-1. Ya, Resi Majapahit. Namanya Raden Wijaya Jayawardana, itu raja yang ke-1. Tadi Mbah Marzuki menjadi nujumnya. Nanti diteruskan zaman Resi. Lah, Mbah Sinari Kutasik Resi yang ke-4. Tuh, jadi Resi ke-4. Nah, selama ini terus dijadikan punden. Dulu itu ya itu tak jenengno tak gawe pundene Desa Manting. Nah,
Itu pundennya Desa Manting. Nah, jadi itu makamnya Mbah Marzuki. Dulu itu namanya Syekh Marzuki. Nggih. Nah, jadi ditambah nama di Kristen sama Sinar itu ditambahnya Mbah Sinari. Sinar. Nah itu ada dinamakan Mbah Sinari Syekh Marzuki. Nah, itu namanya. Bisa kita diantarkan ke makam Mbah Sarno, Mbah? Coba Sarno dulu itu orang Manting pun nyebutkan ke sana, Mbah Sarno Boyot ini. Nggih, ke sana, Mbah. Itu. Monggo, Mbah. Jadi yang babat alas itu Mbah Martini. Monggo berikan. Ya. Monggo. Kalau yang ini makamnya sinten, Mbah? Ini makamnya siapa, Mbah? Ini. Yang ini Mbah Sarno. Mbah ini Cangga Sarno. Dulu kan namanya Cangga Sarno. Nggih. Cangga Sarno itu Boyot ini. Oh, yang satunya Boyot ini. Ya, di sana Boyot ini Cangga Sarno. Nggih. Oh, jadi makamnya di sini. Katanya beliau ini adalah pahlawan, Mbah, zaman dahulu. Ya, jadi Cangga Sarno ini pahlawan Mataram kerajaan. Cuma lari di sana perang itu mencari bertempat menyelamatkan dirinya lah. Cangga Sarno ini. Cangga Sarno kan di sana kebuku Mataram Islam. Oh. Jadi Kalau yang katanya beliau ini zaman dahulu anaknya bisa menemukan makamnya di sini itu gimana, Mbah? Loh, mencari di mana-mana lah. Di sana-sana nggak ketemu, akhirnya ketemu di hutan sini. Kok sendirinya itu kan tahu waktu ini. Nah, akhirnya di sini di tempat yang sendiri. Makan sendirilah. Kalau zaman dulu kan bisa makan. Oh, sendiri. sakti nggih. Jadinya orangnya itu memakamkan dirinya sendiri. Iya. Nggak ada yang tahu, siapa yang tahu hutan besar. Taunya itu sudah jadi makam, nggih. Nah, jadi ketemunya ini sudah makam. Oh. Jadi tangga ini itu Mbah ini itu menemukan tiga makam. Nggih. Nah, Cangga Sarno, Mbah Wadat, Mbah Syekh Marzuki. Nggih. Kalau yang bisa kita diantarkan ke lokasi selanjutnya mana, Mbah? Yaitu Watu Lumbung, Mbah. Ya. Kita ke sana, Mbah. Dinamakan Mbah ini Watu Lumbung. Nggih, kita ke sana, Mbah. Ya. Monggo. Nah, Budi, ini namanya Watu Lumbung. Ke sana, Mbah, agak ke sana sedikit, Mbah. Biar kelihatan batu lumbungnya, Mbah. Nah, jadi ini teman-teman, namanya Watu Lumbung. Ini namanya Watu Lumbung. Nggih. Nah, sing nama Watu Lumbung itu Mbah Martini. Oh. Mbah Martini itu pria loh, Nak. Oh, pria nggih. Iya. Pria. Anaknya Cangga Sarno. Nggih. Kenapa disebut Watu Lumbung, Mbah? Loh. Duh, saya kan nggak ngerti. Iya. Kan nggak ngerti asal usulnya. Dan usulnya dinamakan Watu Lumbung, kok heran. Artinya nggak ini kan mereka dari sini tuh heran. Nah, itu waktu itu tak jeneng Watu Lumbung. Oh. Nah, itu. Nah, dulu itu Mbah ini kalau nyumedi di sana. Di mana, Mbah? Coba kita Ya. ke sana, Mbah. Kalau nyumedi ini di sana, Mas. Nah, di sini tuh tempatnya Mbah Martini. Kalau nyumedi akhirnya kelihatan di sana. Kelihatan di sana itu ada sinar dua. Nah, sinar dua akhirnya desa, hutan ini dicari di sana. Ya menemukan makamnya Mbah Wadat sama Mbah Sinar itu.
Oh gitu. Mbah Marzuki. Kan dulu Jadi namanya Syekh Marzuki. Syekh Marzuki. Tapi sekarang ini apa? Gus-gus itu kan nambah jeneng. Nah, Nggih. Sayyid. Sayyid gitu, gitu. ya. Kan dulu kalau nyebutkan kan Mbah Sinari, Mbah Sinari, Syekh Syekh kan Marzuki. dulu. Jadi zaman dahulu Mbah Martini itu di sini Iya. bertapa, Nah, lalu melihat cahaya Nah, di cahaya. sebelah sana ya. kan sana. Terus akhirnya menemukan dua makam itu. Nah, makam itu yang namanya Mbah Wadas sama Mbah Marzuki. Akhirnya ketemunya makam itu, akhirnya hutannya dibabat, dibuat desa. Buat desa. Dari babatan disebutkan desa Manting. Ya. Disebutkan desa Manting itu disusun sama sendirinya. Kalau mencari orang tuanya itu di sana. Kasarnya montang manting lah. Nggih. Akhirnya ketemu. Misalnya babat ini dinamakan desa Manting. Nah, makam itu namanya disebutkan ditambahi nama Mbah Sinari, Sinari, Marzuki. Marzuki. Asalnya menemukan pada bersinar. Itu. Nggih. Terus katanya di Watulombong ini sampean pernah apa? Cerita kalau zaman dahulu di sini itu katanya bisa mengusir hama tikus, mengusir Iya. hama dan juga ada harta karunnya zaman dahulu itu gimana, Mbah? Jangan dahulu nih lo. Nah ya saya kesan saya nggak ngerti. Tapi sesudahnya dinamakan Watulombong itu Cangga Batu ini tuh. Ya Mekah sama orang menjadi desa ini Iya. bisa sebutkan. Besok umpamanya anak kon umpamanya tani, wong tani. Umpama sawah, umpama apa ana omo, njauh lemah. Canggasarno. Disawurno moncopat. Niku kasarnya ama tikus wereng. Nggih. Nah niku tombolnya dari sini, aslinya. Oh, jadi ini Yang bisa pas mengusir itu, hama tikus itu. Batin itu. Oh. Kalau kasarana kuburane mbahmu njauh lemah makame nang Watulombong. Nggih. Anan besok iku wong Manting. Cek iso duwe lumbung sandang pangan lah. Dulu kan ada lumbung untuk menempati sandang pangan. Pasti ya, jadi zaman dulu ini. Jadi itu mungkin asal usul nama Batu Lombong kan? Iya, Batu Lombong. Ya nama kan ya Batu ini itu tadi orang Manting semua yang menjadi desa orangnya di sana. Kok nak nyeluk itu Batu Lombong. Nggih. Nggih, berarti Mbah Martini salah satu orang yang sakti nggih. Ya. Nek kan orang zaman dahulu kan terkenal Nah, dengan Mbah Martini ajinya. dulu ya asal WC dari Canggasarno. Umpama kon mati lah besok kembunuh aku. Nek nduduk kuburane awakmu cara kasarane. Ojo leren-leren nek gak tutuk watu. Nah, dia orang Manting itu yang mendem itu sebelumnya tasik cara ngaten omahe gunungan omah larak cara. Nggih. Nanti ngaten. Mas ini kan kesebut wong kuno. Macam itu. Zaman dulu wong kuno. Nggih. Nah, terus kan ini batunya juga cukup unik nggih, Mbak. Seperti melayang wonten, nggak bisa jatuh itu, Mbak, batunya, Mbak. Nggak bisa. Kayak tahun kapan lah, nggak bisa. Nggak bisa jatuh. Nggih. Mungkin salah satu batu ajaib, Mbak, nggih, kalau nyebutnya nggih. Wong ini dulu itu akan diberikan orang Bali. Tapi enggak boleh kan dengan wong Manting. Nah, Oh. Mau dibangun orang Bali tapi tidak dibolehkan orang Manting. itu warga boleh Manting. asalane. Oh, gitu. Enggak boleh. Nggak Naluri desa Manting. boleh. Nggih, nggih. Yang menamakan ini ya, yang menemukan ini. Mulai itu. Nah, heran kan? Nggih, batunya itu melayang, Mbak, tidak bisa jatuh nggih, padahal dari zaman dahulu itu. Padahal isarnya itu apa? Enggak ada apa-apa.
Nah, kalau yang katanya di sini zaman dahulu, Ini tahu ya. ya, Kalau air niku banjir ya, tapi tidak bisa jubruk. Nah, itu herannya. oh gitu. Kena banyu liwat nengen kok gak bisa jubruk. Padahal ya kayak ngono iku. Nggih. Katanya di sini zaman dahulu itu ada banyak harta karun di sini, Mbah. Oh, mestinya lah banyak lah nak. Kalau sekarang ya, kalau orang yang pandai-pandai kan melihat tuh ono ngene ono ngene. Nah, artinya itu kan di sini kan enggak buat tempat di sini kan pun corong gawe apa ae biyen. Nah, duwe apa ae biyen. Simpen sareng corong asarane mbung gawe foto watu jarene kesebut watu gilang lah itu ya bisa. Banyak di sini, Mbah nggih. Nah, batu gilang itu ya, dibuat anu Nggih, batu nisan. maesan. Nggih. Namanya batu gilang. Kalau yang kayak pusaka keris-keris gitu, Mbah, di sini pernah ya enggak? banyak lah. Banyak, Mbah. Ya, Pernah, Mbah, sampai menjumpai atau nemu gitu, Mbah? enggak tahu, enggak tahu nemu-nemu. Cuma saya ini ditinggali. Nah, ditinggali pusakanya Mbah Sarno. Nah, Mbah Sarno pusakanya ditinggalnya Mbah Tini. Ya, Mbah Tini mati, tinggalnya anak Mbah Sampirjo. Yang satu Mbah Sampirjo, anaknya Mbah Martini. Nah, akhirnya Mbah Sampirjo itu menjadi guru saya. Dulu itu guru ilmu. Nggih. Nah, akhirnya pusaka ini dipasrahkan saya. Berupa apa, Mbah? 5 pusaka. 5, Mbah. 5 pusaka. Berupa apa, Mbah, pusakanya, Mbah? Apa saja, Mbah? Pusakanya itu yang satu itu namanya Jabur. Yang satu Pulang Geni. Terus? Yang satu Brajamukti. Terus? Pusakanya. Yang satunya lagi, Mbah? Nah, yang namanya satu yang tumbak itu namanya tumbak Kiai Macan Putih. Nah, masih ada, Mbah, sampai sekarang? Anu pusakanya saya titipkan di Yai Tar Jombang Ploso. Jadi warga Saya di sana. meninggal satu tumbak sing Kiai Macan Putih. Kan untuk saya itu kepentingan saya itu kalau saya dimintai tolong sama orang-orang punya hajat, nah aku ya apa sana gak utang dari pusaka itu untuk dibuat orang. Itu saya kasih punya tumbak Kiai Macan Putih. Nggih, untuk Nah, landeannya tumbak itu anu bukan besi, bukan kayu sulure jati. Zaman dulu ku jati ku nyulur. Nah, jadi digawe landeane pusaka tumbaknya. Untuk membuat agar tidak hujan. Kalau ada umpamanya di sini kok iki cek kebanjiran. Nah, itu dicepno nok kono gak iso kebanjiran. Oh, nggih. Saya punya. Nggih, pusakanya berarti pusaka sakti-sakti dengan ciri khas atau Iya. mungkin kesaktian masing-masing, Mbah nggih. Nggih.